Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Regina Putri dengan NPM 205060175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan progresivisme dengan dosen pengampu, Bapak Sopyan Hendrayana MPD. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Sarah Anida, lalu saya sendiri, lalu Wulandari, dan yang terakhir, Nindi Hafizah. Yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Lalu yang kedua, filsafat pendukung atau yang melandasi. Yang ketiga, pandangan filsafat umum yang melandasi. Yang keempat, konsep tentang pendidikan. Pertama-tama saya akan bahas di sini adalah pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1989. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Progresivisme memandang bahwa lingkungan yang ada, baik yang mengenai manusia maupun yang lain, tidak bersifat sama atau statis, tetapi selalu mengalami perubahan. Biasanya, aliran progresivisme ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, yaitu pandangan hidup yang mempunyai sifat fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu. Lalu curious atau rasa ingin mengetahui dan ingin menyelidiki. Lalu toleran dan open-minded, yaitu mempunyai hati yang terbuka. Progresivisme ini adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak didik atau children-centered sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher-centered atau bahan pelajaran subject-centered. Lalu selanjutnya ada beberapa tokoh dari aliran progresivisme. Yang pertama, William James. Menurut James, berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas ilmu perilaku. Lalu yang kedua, ada John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progressivism, yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah children-centered curriculum dan child-centered school. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas. Baginya, agar subjek pendidikan dapat memahami sains dengan baik, maka aktivitas pembelajaran yang disediakan kepada mereka janganlah sekedar pemberitahuan dan latihan keterampilan saja, tetapi bagaimana agar materi-materinya dikemas sedemikian rupa dalam konteks yang menyenangkan mereka, sehingga mereka betah dan bertahan lama dalam pendidikan itu. Lalu yang ketiga, Hans Vaihinger. Menurut Hans, tahu ini hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya, yaitu dalam bahasa Yunani pragma, untuk
memengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar, asal orang tahu saja bahwa ini adalah kebenaran. Selanjutnya, filsafat pendukung atau yang melandasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang akan dibahas oleh saya adalah konsep tentang pendidikan di aliran progresivisme. Nah, sebelumnya kita harus tahu definisi tentang pendidikan itu sendiri di aliran ini. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan. Nah, maksudnya, kualitas khusus pendidikan bukan ditentukan oleh aplikasi standar-standar yang menetap mengenai kebaikan, kebenaran, dan keindahan, melainkan memandang pendidikan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Nah, di sini ada 6 prinsip mengenai definisi pendidikan progresivisme. Nah, yang pertama, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk kehidupan. Yang kedua, belajar harus langsung berhubungan dengan minat anak. Yang ketiga, belajar melalui pemecahan masalah hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. Yang keempat, guru berperan sebagai pemberi advice, bukan untuk mengarahkan. Yang kelima, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetisi. Dan yang terakhir, demokrasilah satu-satunya yang memberi tempat dan menggerakkan pribadi-pribadi saling tukar-menukar ide secara bebas yang diperlukan untuk pertumbuhan sesungguhnya. Nah, di sini 6 prinsip ini termasuk menurut Kneller 1971. Selanjutnya yang dibahas yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, di sini bagi penganut progresivisme tujuannya adalah agar peserta didik atau individu memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Nah, dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Nah, selain itu, pendidikan juga bertujuan membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis, sesuai dengan keenam prinsip yang telah saya sebutkan. Nah, selanjutnya ada kurikulum. Nah, di sini kurikulum yang sebagaimana pengalaman yang bersifat partikular bahwa kebutuhan-kebutuhan, minat-minat individu, dan masyarakat berbeda-beda menurut tempat dan zamannya. Oleh karena itu, kurikulum tidak ada yang universal, melainkan berbeda-beda sesuai kondisi yang ada. Gitu. Ya, pembahasan selanjutnya ialah metode pendidikan. Nah, dalam pelaksanaannya dibutuhkan guru yang memiliki karakteristik sesuai dengan aliran progresivisme. Nah, yang pertama, permisif atau pemberi kesempatan. Yang kedua, friendly atau bersahabat. Yang ketiga, a guide atau seorang pembimbing. Keempat, open-minded atau berpandangan terbuka. Yang kelima, kreatif. Keenam, social aware atau sadar bermasyarakat. Ketujuh, enthusiastic atau antusias. Selanjutnya, kooperatif and sincere atau bekerja sama dan sungguh-sungguh. Nah, yang keempat adalah peranan pendidikan dan peserta didik. Nah, di sini peranan pendidik dan peserta didik ialah yang pertama, menyedia berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi belajar. Yang kedua, pembimbing a guide atau seorang pembimbing bagi murid-murid dalam merumuskan masalah. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah dan proyek-proyek mereka. Terakhir, merencanakan tujuan-tujuan individual dan kelompok dalam kelas untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah bersama-sama anggota kelas
mengevaluasi mengenai apa yang telah dipelajari. Nah, itu beberapa konsep tentang pendidikan. Mungkin cukup dari saya dan teman-teman saya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Hafiza dengan NPM 2050606196. Jadi di sini saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi filsafat pendukung atau prorevisisme didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Dewey ini merupakan orang yang paling dikenal, bahkan mempengaruhi dan berperan dalam rangka pendirian serta perkembangan progresivisme. Jadi, apabila kita telusuri tentang konsep-konsep dasar yang melandasi progresivisme yang sudah berasal dari para filsuf yang hidup pada zaman Yunani kuno, seperti Heraklitos, Socrates, Protagoras, James, Francis Bacon, Jean-Jacques, Immanuel Kant, dan yang terakhir Hegel. Baiklah, seperti yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 205060206. Di sini ada pandangan filsafat umum yang melandasi aliran progresivisme. Yang pertama itu ada pandangan ontologi, yang artinya ilmu pengetahuan yang meneliti tentang sesuatu yang ada. Yang kedua itu ada pandangan epistemologi, yang artinya ilmu yang membahas tentang teori atau pengetahuan. Nah, di pandangan epistemologi ini mencakup sumber pengetahuan, kriteria kebenaran, dan sifat pengetahuan itu harus relatif dan berubah. Nah, yang ketiga itu ada pandangan aksiologi. Aksiologi itu artinya adalah ilmu pengetahuan atau ilmu kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Nah, di dalam pandangan aksiologi ini mencakup sumber nilai, kondisi real manusia atau pengalaman, serta sifat nilai berada dalam proses relatif, kondisional, memiliki kualitas sosial dan individual, serta yang dinamis. Dan juga ada kriteria nilai, harus berguna adalah baik. Maksud dari kriteria nilai berguna adalah baik, yaitu sesuatu dikatakan baik apabila berguna bagi praktek hidup dan kehidupan. Adapun sesuatu dikatakan berguna itu apabila bermakna bagi kehidupan yang inteligen, yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia. Terima kasih.